Oke, di sini gue ingin memulai dengan satu pertanyaan ke kalian. Lo pernah dengar kata blockchain kan? Mungkin dari teman, dari berita, dari Twitter. Tapi lo beneran ngerti cara kerjanya? Kalau enggak, selamat datang. Lo bukan sendirian. Ini video khusus lo yang belum tahu. Kita hidup di dunia yang hampir semua transaksinya itu butuh pihak ketiga yang dipercaya. Lo transfer uang, butuh bank. Lo beli tanah, butuh notaris. Kirim email penting, butuh server perusahaan. Semua tergantung ke satu titik. Dan masalahnya, titik itu bisa berbohong. Bank bisa korupsi, notaris bisa disuap, server juga bisa diretas. Data bisa dimanipulasi. Kita taruh kepercayaan kita ke manusia, dan manusia, lo tahu sendiri, kadang nggak bisa dipercaya. Nah, blockchain lahir buat ngatasin masalah ini. Tapi caranya, ini yang bikin gua excited buat ngejelasin ke kalian gimana cara kerja alur blockchain tersebut. Oke, sekarang gua mau jelasin blockchain dengan analogi. Coba kalian bayangin ada satu buku catatan besar, isinya semua transaksi yang pernah terjadi. Siapa transfer siapa, berapa banyak, dan kapan. Tapi bedanya sama buku biasa, buku ini bukan dipegang oleh satu orang. Buku ini itu dipegang 1 juta orang sekaligus di seluruh dunia. Jadi, kalau lo mau ngotek satu catatan buku itu, lo harus ngotek buku yang di semua orang itu 1 juta serentak dan dalam hitungan detik. Itu sangat mustahil ya. Iya, hampir mustahil. Dan itu intinya. Jadi, blockchain itu adalah buku catatan digital yang tersebar ke jutaan komputer di seluruh dunia, yang bisa kita sebut nodes. Dan setiap data yang masuk nggak bisa diubah, juga nggak bisa dihapus oleh siapapun itu di dunia ini. Oke, sekarang kita masuk ke teknisnya. Tapi santai, gue janji nggak bakal bikin lo ngantuk. Jadi blockchain itu terdiri dari blok-blok data yang terhubung satu sama lain, kayak rantai. Makanya namanya blockchain, blok dan juga chain. Setiap blok itu menyimpan 3 hal, data transaksi, hash dari blok itu sendiri, dan hash dari blok sebelumnya. Hash itu apa? Sederhananya, hash itu kayak sidik jari digital, unik buat setiap blok. Kalau ada yang coba ngubah satu data di satu blok, hashnya berubah. Dan kalau hashnya berubah, blok selanjutnya nggak valid lagi. Dan yang selanjutnya. Satu perubahan kecil bikin seluruh rantai itu kolaps. Dan ini yang bikin blockchain hampir tidak mungkin dipalsukan. Sekarang hubungannya sama Bitcoin. Banyak orang ngira kalau Bitcoin dan blockchain itu sama. Ini salah besar. Bitcoin adalah mata uang digital, dan blockchain adalah teknologi yang dipakai Bitcoin untuk nyimpan semua transaksinya. Analoginya gini, email itu aplikasinya, dan internet itu teknologinya. Bitcoin itu emailnya, blockchain itu internetnya. Dan seperti internet yang dipakai buat lebih dari sekedar email, blockchain juga dipakai buat lebih dari sekedar kripto. Ethereum, Solana, Polygon, itu semua blockchain berbeda dengan kegunaan berbeda. Dan ini cuma permukaan dari apa yang bisa blockchain lakuin. Oke, ini bagian yang bikin gua paling excited buat ngejelasin ke kalian. Blockchain itu bukan cuma soal uang digital. Udah banyak negara dan perusahaan yang make ini buat hal-hal nyata. Estonia contohnya, salah satu negara paling digital di dunia, udah nyimpen data kesehatan warganya di blockchain.
Dan di beberapa negara, sertifikat tanah itu disimpan di blockchain supaya nggak bisa dipalsukan. Dan ada juga proyek yang coba pakai blockchain buat sistem voting biar nggak ada kecurangan pemilu. Ijazah digital yang bisa diverifikasi kapanpun tanpa butuh lembaga. Ini juga bisa diterapin di Indonesia saat ini. Dan ini menarik. Lo mulai ngebayangin nggak seberapa besar dampaknya? Dan ini baru awal dari revolusi blockchain. Sebelum gue tutup, gue mau ngasih opini gue sebentar. Jadi blockchain bukan soal kesempurnaan. Ada masalah soal kecepatan, energi, dan skalabilitas yang masih dikerjain. Tapi prinsipnya, kepercayaan tanpa perlu percaya ke satu entitas tunggal itu sesuatu yang dunia butuhkan. Di era di mana data itu bisa dimanipulasi, berita bisa dipalsukan, dan sistem bisa dikorupsi. Teknologi yang secara matematis, jujur, itu bukan cuma menarik, itu penting. Oke, sekarang lo udah ngerti blockchain lebih dari 90% orang di luar sana. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, share ke satu orang yang masih pura-pura ngerti blockchain. Dan kalau ada yang mau gue bahas lebih dalam, entah Ethereum, NFT, atau DeFi, komen di bawah. Gue bakal bikinin videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.